He's been a ghost. You're not what I expected. That's the point. Till he became our target. I'll give you extinction. I finish. Di awal film kita akan dibawa ke salah satu dermaga yang ada di San Francisco. Di sini kita diperkenalkan dengan dua agen FBI bernama John dan Tom sedang menjalankan misi. Misi mereka yaitu untuk menyergap kedua gangster yang sedang perang lalu menangkap masing-masing dari ketua gangster itu. Diberitahu kalau kedua geng yang sedang perang ini adalah geng Yakuza dari Jepang dan geng Triad dari Tiongkok. Mereka sudah lama menetap di Amerika dan kini telah menguasai beberapa wilayah di sana. Setelah itu, Tom dan John segera melakukan misinya dengan menyerang kedua gangster itu yang masih perang dan tinggal sisa beberapa orang saja. Di tengah peperangan, John harus tertembak oleh seseorang berasal dari geng Yakuza sampai membuat John hampir jatuh ke laut. Beruntung saat orang itu akan menghabisi John, datanglah Tom yang langsung menembak wajah orang tersebut sampai membuatnya tercemplung ke dalam air. Kemudian Tom memberitahu kalau orang tadi bernama Rouge yang merupakan panglima perang dari gangster Yakuza. Tom juga tidak yakin kalau Rouge sudah tewas, apalagi barusan tercemplung ke dalam air dan jasadnya tidak mengambang. John meminta Tom agar tak usah dulu memikirkan hal tersebut. Yang penting sekarang mereka berdua selamat dan masalah Rouge masih hidup atau tidaknya biarlah jadi urusan nanti. Beberapa hari kemudian terlihat Tom dan keluarganya yang sedang bersiap. Karena siang ini mereka berencana untuk makan-makan di rumah. Tak lama Tom menghubungi John lalu mengajaknya makan bersama di rumah Tom. Tak lupa Tom juga meminta John agar membawa istrinya hitung-hitung double date. Mendengar hal tersebut, John dan si istri yang belum makan langsung menyetujui ajakan itu. John akan datang dalam waktu 30 menit ke depan karena ia harus beberes rumah dulu. Setelah panggilan itu dimatikan, tiba-tiba datanglah satu mobil ke rumah Tom yang ternyata itu adalah Rouge si panglima Yakuza yang masih hidup. Kedatangan Rouge ke sana tentu untuk membalas dendam karena sebelumnya Tom sudah menembak wajah Rouge. Dengan sadis Rouge langsung menghabisi Tom beserta istrinya. Kemudian Rouge juga membakar rumah Tom untuk menghilangkan jejak. Selang beberapa saat, John dan si istri datang lalu mereka dibuat syok tatkala melihat rumah Tom yang sudah hangus terbakar dan sudah banyak sekali para polisi berada di sana. Lalu John diberitahu salah satu polisi kalau bisa dipastikan seluruh penghuni rumah sudah meninggal dunia. Mengetahui informasi itu, jelas John merasa sedih, ditambah John juga melihat salah satu jasad di sana yang sudah tak jelas rupanya. Kemudian John berusaha mengecek seisi rumah dan John menemukan selongsong peluru yang sama seperti waktu penyergapan sebelumnya. Di sini John langsung meyakini kalau pelaku pembunuhan ini adalah Rouge yang dipastikan masih hidup. John jadi menyesal karena saat di dermaga dulu ia sempat menghiraukan perkataan Tom tentang kematian Rouge. Singkat cerita, 3 tahun kemudian memperlihatkan Rouge yang memasuki salah satu markas Yakuza dan langsung membantai para anggota Yakuza yang ada di sana.
Beberapa saat setelah kejadian, datanglah John ke tempat tersebut untuk menyelidiki penyerangan barusan. Di sini John menemukan selongsong peluru yang sama persis seperti saat ia temukan di kediaman Tom 3 tahun yang lalu. Namun John dibuat janggal kenapa Rogue membantai geng Yakuza, bukankah itu adalah gangsternya sendiri? Keesokan harinya terlihat John sedang melakukan pertemuan dengan pasukannya yang lain. Di sini John menjelaskan kalau Rogue kemungkinan besar telah melakukan pengkhianatan pada ketua geng Yakuza yang bernama Shiro. Dan saat ini Rogue mungkin berada di pihak geng Asia, yaitu kelompok triad yang dipimpin oleh pria bernama Cheng. Terungkap fakta kalau 30 tahun yang lalu klan Cheng pernah dibantai oleh Shiro. Lalu benda pusaka keluarga Cheng dicuri dan secara terus-menerus dijual olehnya. Sehingga saat ini benda pusaka peninggalan keluarga Cheng hanya tersisa patung kuda emas yang masih berada di tangan Shiro. Di sisi lain terlihat Rogue yang sedang bersama Cheng, dan di sini Cheng meminta Rogue untuk mendapatkan kembali patung kuda emas yang berada di tangan Shiro. Bahkan Cheng juga menyuruh 2 anak buah terbaiknya, yaitu The Brother, untuk membantu Rogue dalam menjalankan misi. Adegan berpindah ke Jepang, dan di sini barulah kita diperlihatkan dengan sosok ketua Yakuza, yaitu Shiro, yang sedang berlatih pedang dengan anak buahnya. Selesai berlatih, Shiro menghampiri anak perempuannya yang diketahui bernama Kira. Di sini Shiro memerintah Kira untuk pergi ke San Francisco, yaitu mengawal patung kuda emas yang hendak diperjualbelikan. Kira yang selalu patuh kepada orang tua, tentu ia mengiyahkan perintah dari ayahnya tersebut. Di waktu yang sama, John menemui seorang ahli yang beberapa waktu ini sudah menyelidiki tentang peluru yang ditemukan oleh John. Di sini seorang ahli menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu ia menemukan selongsong peluru yang sama di beberapa dokter ahli bedah yang terbunuh. Dan penyelidikan tentang peluru ini masih terus berlanjut. Ia juga meminta John untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Keesokan harinya berpindah kepada Rogue yang sudah sampai duluan ke dermaga tempat transaksi patung kuda emas geng Yakuza akan dilakukan. Rogue meminta The Brother agar menyuap polisi supaya nanti ketika geng Yakuza tiba mereka bisa langsung mengeksekusinya. Tanpa menunggu lama, The Brother segera memanggil polisi korup untuk diajak bekerja sama. Selang beberapa saat tibalah geng Yakuza yang membawa patung kuda emas untuk mereka jual kepada bos mafia lokal. Namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh para polisi korup. Geng Yakuza ini berusaha menyuap polisi tersebut dan jelas uang suap itu langsung diambil oleh ketua polisi. Akan tetapi setelah uangnya diambil, mereka semua langsung dibantai oleh anggota geng triad yang sudah bekerja sama dengan para polisi itu beserta mencuri patung kuda emas yang selama ini dicari. Setelah berhasil mendapatkan patung kuda emas itu, Rogue segera memberikannya kepada Cheng, si ketua geng triad. Terlihat Cheng yang begitu senang karena akhirnya ia bisa kembali mendapatkan patung kuda emas peninggalan leluhurnya. Sebagai hadiah untuk Rogue, Cheng memberikan sekoper uang dan tak lupa 1 ani-ani untuk memanjangkan totong Rogue. Adegan kembali ke TKP pembantaian barusan, dan di sini terlihat John bersama rekan polisinya datang. Lalu mereka menyimpulkan kalau polisi lain pasti terlibat dalam kasus pembantaian ini.
Karena hanya polisilah yang bisa menghentikan para yakuza itu dan membuatnya berbaris rapi. Hingga mereka mati terkena tembakan secara berjajar seperti ini. Just a damn minute. Are you trying to say the cops did this? Hari berikutnya, John dan rekannya menemui salah satu polisi yang bertanggung jawab di daerah itu. Saat John menanyakan tentang kejadian semalam, sang polisi terus saja menyangkalnya hingga membuat John kesal dan langsung melakukan hal ini. Tak ingin lanjut disiksa, polisi tersebut akhirnya mengatakan kalau ia telah disuap oleh pemimpin geng Triad yaitu Cheng. Saat si polisi hendak dibawa untuk diadili, tiba-tiba rupanya tembakan itu dari Rouge yang menjadi sniper dari jarak jauh. John sempat melihat Rouge yang hendak kabur dan ia bergegas mengejar hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Squad backup and the ambulance to Sloan Steakhouse now. Sayangnya karena Rouge terlalu lincah untuk ditangkap hingga ia pun berhasil kabur dari kejaran John. Tak berselang lama setelah kejar-kejaran, John mendapat panggilan tak dikenal dan ketika diangkat ternyata itu adalah Rouge. Di sini Rouge meminta John agar datang ke sebuah gudang dan lokasinya akan ia Sherlock. Tanpa menunggu lama, John langsung mengerahkan pasukannya untuk menuju ke lokasi yang dimaksud. Singkat cerita, John dan pasukan tiba di gudang sesuai dengan keinginan Rouge. Terlihat di sana sudah ada Cheng dan The Brother yang baru menyimpan patung kuda emasnya. Lalu John masuk dan di sana terlihat ada Rouge yang hanya berdiri seperti patung di dalam gudang tanpa senjata ataupun berbicara. John langsung menodong Rouge sambil mengatakan kalau sekarang ia tak akan bisa lari kemanapun. John sangat murka apalagi Rouge telah membantai Tom dan keluarganya dulu. Ketika John akan menangkap Rouge, tiba-tiba rekan John mengatakan kalau mereka tak akan bisa menangkap Rouge karena tidak ada bukti apapun. Mendengar hal tersebut, John hanya bisa menahan amarahnya dan mau tidak mau ia harus melepaskan kembali Rouge. Malam harinya terlihat Rouge yang memakai jaket Yakuza untuk memancing para geng Triad dengan menggeber-geber motor yang dikendarainya. Di sini Rouge mencoba mengadu domba mereka dengan cara membawa geng Triad yang mengejarnya ke markas Yakuza. Sesampainya di sana, akhirnya terjadilah perpecahan antara Triad dan Yakuza. Di sini Rouge menargetkan salah satu The Brother dan langsung mengeksekusinya. Rouge juga meninggalkan katana milik Yakuza di tubuh The Brother sebagai bahan adu domba antara Triad dan Yakuza. Tentunya hal tersebut jadi membuat John dan rekannya bertanya-tanya kalau Rouge sebenarnya berada di pihak yang mana. John juga di sini meminta para rekannya untuk mengawasi salah satu kedai teh yang diduga base campnya para anggota Yakuza. Di sisi lain, salah satu The Brother yang tak terima atas kematian saudaranya meminta Cheng untuk mengibarkan bendera perang terhadap Yakuza. Namun di sini Cheng menyuruhnya tetap tenang dan tak melakukan apapun terlebih dulu. Rouge yang mendengar hal itu secara diam-diam ia memberitahukan base camp anggota Yakuza pada The Brother. Tak berselang lama, The Brother pun menyerang Yakuza tanpa sepengetahuan Cheng. Rekan John yang sebelumnya sudah mengawasi area itu segera melaporkan apa yang terjadi pada John.
Tentunya keadaan menjadi sangat kacau karena ada 3 kubu yang terlibat keributan ini. Saat keadaan mulai kondusif, John dikagetkan dengan Rogue yang sudah berada di sana. John pun segera mengejarnya, namun Rogue lagi-lagi berhasil meloloskan diri dari kejaran John. Keesokan harinya terlihat Rogue menemui Kira. Terungkap fakta kalau selama ini Rogue bekerja untuk Triad hanyalah satu misi tersembunyi dari ayah Kira, yaitu Zero. Di sini Kira juga menyampaikan pesan dari ayahnya kalau saat ini Rogue harus segera membunuh Cheng beserta anak dan istrinya. Namun Rogue terlihat sedikit ragu karena harus menghabisi anak dan istri Cheng. Di sisi lain terlihat istri John yang kaget melihat rumahnya dijaga oleh orang-orang bersenjata. Di sini John menjelaskan kalau hal tersebut sengaja dilakukan oleh John karena tak ingin nasib keluarganya sama seperti Tom. Hal ini adalah salah satu cara John supaya istri dan anaknya bisa selamat. Malam harinya kembali pada Rogue dan terlihat di sana Rogue beserta anggota Yakuza melakukan penyerangan terhadap rumah Cheng. Di dalam rumah Cheng terlihat salah satu The Brother yang tersisa hendak menghabisi Cheng karena ia merasa kecewa dengannya. Saat The Brother hendak menghabisi Cheng, Rogue datang tepat waktu dan segera mengeksekusinya. Tak lupa Rogue juga mengeksekusi Cheng saat itu juga. Namun Rogue yang tak bisa menghabisi istri dan anak Cheng, ia melepaskan mereka begitu saja. Sedangkan di luar rumah, para anggota Yakuza membantai para anak buah Cheng yang lain. Saat Rogue keluar rumah, salah satu anggota Yakuza menanyakan kondisi istri dan anak Cheng. Di sini Rogue beralasan kalau mereka juga sudah ia eksekusi, yang padahal faktanya tidak. Anggota Yakuza itu tak percaya dan ia berniat mengecek mayatnya. Sontak Rogue pun menjadi kesal dan akhirnya membantai mereka juga. Setelah membereskan semuanya, Rogue pun membiarkan istri dan anak Cheng untuk kabur. Keesokan harinya, John mendapatkan beberapa foto dari rekannya tentang kejadian yang terjadi di rumah Cheng. Di sini John merasa heran karena Rogue membiarkan istri dan anak Cheng pergi begitu saja. Di sisi lain, Zero saat ini sudah datang di Amerika dan disambut hangat oleh anaknya yaitu Kira. Tak berselang lama, John datang menemui mereka dan memberikan foto kejadian di rumah Cheng. Termasuk foto Rogue yang mengeksekusi para anggota Yakuza beserta tidak menghabisi istri dan anak Cheng. Hal ini dilakukan John agar ia tak perlu repot-repot mencari dan menghabisi Rogue. Karena Zero pasti tak akan pelangak-pelongo melihat para anggotanya dihabisi begitu saja. Benar saja, mulai dari sini akhirnya Zero sadar kalau selama ini Rogue telah berkhianat. Zero menjadi marah besar dan berjanji tak akan pernah membiarkan Rogue hidup lagi. Beberapa jam kemudian datanglah Rogue untuk memberikan patung kuda emas kepada Zero. Di sini Zero masih bersikap biasa seolah tak mengetahui pengkhianatan Rogue.
Kemudian Shiro menyuruh Rouge untuk membuka sebuah koper dan saat dibuka ternyata koper itu berisi foto dirinya saat mengeksekusi anggota Yakuza. Dengan cepat Shiro memerintah anak buahnya untuk menginterogasi Rouge tentang keberadaan istri dan anak Cheng sekarang. Shiro juga dibuat kaget saat mengetahui kalau patung kuda emas yang dibawa Rouge ternyata palsu. Namun Rouge di sini berhasil membalikkan keadaan dan langsung membantai anak buah Shiro. Lalu Rouge juga meledakkan ruangan Shiro dengan sebuah bom yang sebelumnya sudah dipasang di sana. Melihat Shiro yang masih hidup, Rouge pun berduel dengannya menggunakan sebuah katana. Setelah pertarungan yang cukup epik, Shiro pun berhasil dieksekusi oleh Rouge. Di sisi lain ternyata patung kuda emas itu ia berikan kepada istri Cheng. Sambil ada tulisan di memo, buatlah hidup baru. Di tempat lain Rouge juga memberikan paket kepada Kira. Dan ketika dibuka ternyata itu berisi kelapa Shiro sambil ada tulisan buatlah hidup baru. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa dan kenapa Rouge sebenarnya. Keesokan harinya Rouge menelpon John dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. John yang memang sangat dendam kepada Rouge, jelas ia menerima ajakan dari Rouge. Singkat cerita, John datang ke tempat yang sudah diberikan Rouge bersama rekannya yang mengamati dari atas loteng. Di sana John tak menemukan pergerakan dari Rouge, namun tiba-tiba dari belakang Rouge muncul dan perduelan kedua orang ini tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, betapa kagetnya John saat mengetahui kalau selama ini Rouge adalah Tom, sahabatnya dulu. Terungkap fakta kalau dulu setelah Rouge menghabisi anak istri Tom, Rouge asli berhasil dikalahkan oleh Tom. Semenjak saat itu Tom berambisi untuk membalas kematian istri dan anaknya. Hingga ia mengoperasi mukanya dan terus berperan sebagai Rouge. Tom menjelaskan kalau ia tak bisa menerima kematian keluarganya atas perintah Shiro. Di sini Tom juga mengatakan kalau ia tahu John juga bekerja sama dengan Shiro untuk membunuh Rouge asli di rumah Tom dulu. Mendengar hal itu, John menjelaskan kalau kala itu Shiro berjanji tidak akan menghabisi Tom dan keluarganya. John pun mengakui kebodohannya itu dan meminta maaf, namun di sini Tom sudah terlanjur kecewa padanya. Rekan John yang melihat Tom hendak mengeksekusi John tentu segera membidik Tom, akan tetapi John berusaha menghalanginya. Sayangnya dari belakang Tom tetap menembak John hingga membuat John tak sadarkan diri. Setelah itu Tom pergi dengan mengendarai mobil sambil membawa satu koper uang. Sedangkan untuk nasib John entah tewas atau tidak karena filmnya keburu tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.